Selamat pagi Sobat Memo, kembali lagi dengan sajian berita terkini dan informatif. Saya Tia, berita Memo X hari ini 20 Maret 2025. Berita dari Jakarta, Indonesia versus Australia wajib menang. Masyarakat Indonesia sudah menunggu kemenangan tim nasional Indonesia agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Hari ini, Kamis 20 Maret 2025, Timnas Indonesia akan melawan Timnas Australia di Stadion Allianz Sydney dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai 16.10 waktu Indonesia Barat. Negeri Kanguru masih menjadi tim yang belum terkalahkan di grup C sampai saat ini. Meski begitu, Timnas Indonesia tetap harus berusaha untuk meraih 3 poin dalam laga ini. Selanjutnya, berita dari Jakarta. RUU TNI akan disahkan di rapat paripurna Dewan. Walaupun mendapat kritikan dari kelompok sipil, Wakil Ketua Komisi 1 Dave Laksono mengatakan RUU TNI ini akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini, Kamis 20 Maret 2025. Di sisi lain, Dave merespons santai rencana demo penolakan RUU TNI akan dilakukan oleh mahasiswa bersama koalisi masyarakat sipil. Ia mengatakan demonstrasi adalah upaya untuk menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh undang-undang dan wajib dihormati. Berita selanjutnya, kawasan TNBTS ditanami ganja. Polisi amankan 4 tersangka. Penemuan 59 titik ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menghebohkan publik. Kepala Bidang Wilayah 2 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Deki Handra, mengungkap kronologi penemuan 59 titik ladang ganja ini di kawasan TNBTS Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang. Dalam kasus ini, Kepolisian Resor Lumajang telah menetapkan 4 tersangka yang merupakan warga Desa Argosari, Kecamatan Senduro. Mereka kini sedang diproses hukum dengan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Lumajang. Berita dari Surabaya, 6 tahun berturut-turut 27.000 siswa Jatim lolos SNBP 2025. Sebanyak 27.000 siswa Jawa Timur dinyatakan lolos dan diterima perguruan tinggi negeri PTN melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi tahun 2025. Pencapaian ini mengantarkan Jawa Timur sebagai provinsi terbanyak nasional yang berhasil meloloskan muridnya termasuk PTN melalui jalur SNBP untuk 6 tahun berturut-turut. Sedangkan di tahun 2025 ini dengan persentase sebesar 26,35%. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukurnya dan bangga atas capaian ini. Secara khusus, ia juga menyampaikan terima kasih kepada para murid yang sudah berjuang untuk lolos PTN dengan jalur SNBP. Berita dari Malang. Rencana relokasi SMAN 8 Wali Kota Malang akan melakukan audiensi. Menanggapi isu terkait relokasi SMAN 8 yang terletak di Jalan Veteran nomor 37 Malang, Wali Kota Malang mengatakan akan mengupayakan audiensi antara kedua pihak yakni Universitas Negeri Malang dan SMAN 8. Diketahui, SMA 8 Malang berdiri di atas tanah milik Universitas Negeri Malang di mana sebelumnya berawal dari sekolah proyek perintis sekolah pembangunan. IKIP Malang didirikan pada 20 Februari 1973. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengungkapkan akan melakukan audiensi antara kedua belah pihak karena hal tersebut telah menjadi perhatian bagi masyarakat luas, terlebih pihaknya merupakan alumni sekolah SMAN 8 Malang. Berita dari Banyuwangi. Bupati Ipuk tinjau dapur makan bergizi gratis, pastikan standar terjaga. Bupati Banyuwangi Ipuk mengunjungi dapur makan bergizi gratis di Satuan Layanan Pemenuhan Gizi, Kecamatan Sempu, Senin 17 kemarin 2025. Dalam kunjungannya, Ipuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan, mulai dari persiapan hingga distribusi, telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. SPPG Sempu melayani 25 sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA dengan total 3.492 siswa. Untuk menjalani operasionalnya, SPPG ini didukung oleh 47 petugas yang bertanggung jawab atas seluruh proses dari persiapan hingga distribusi makanan bergizi. Berita dari Bondowoso. Cuaca ekstrim, 10 pohon tumbang di Bondowoso. Sebanyak 10 pohon tumbang terjadi akibat angin kencang disertai hujan dengan intensitas sedang di beberapa wilayah berbeda di Bondowoso pada Rabu 19 Maret 2025. Data diterima dari BPBD tercatat pohon tumbang terjadi di 10 titik berbeda. Pantauan di lapangan, mayoritas pohon yang tumbang melintang di badan jalan, ada juga yang bergantung di kabel-kabel listrik. Untuk memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian
kejadian bencana angin kencang ini, namun memang angin kencang ini hampir merata terjadi di beberapa wilayah Bondowoso. Untuk info lebih lanjut, baca harian pagi Memo X. Sampai jumpa, sekian berita dari kami redaksi Memo X, sampaikan terima kasih.